Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, mari kita gentle, mari kita jujur, mari kita terbuka bahwa sungguh-sungguh Yesus memang pernah menubuatkan akan datangnya Nabi. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya secara khusus akan membahas satu topik yang sangat menarik. Kristen banyak salah kaprah. Siapa bilang Yesus tidak pernah menubuatkan datangnya Nabi? Saudaraku, topik ini menjadi topik yang baik untuk kita mengerti dan pahami, sehingga kita tidak menjadi salah kaprah. Saya berharap seluruh orang Kristen mengaku dengan jujur dan terbuka, tanpa tidak ada upaya untuk menyembunyikan sama sekali, bahwa Yesus pernah menubuatkan datangnya Nabi. Kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen tidak mengakui hal ini, berarti saya ragu Bapak Ibu Saudara belum pernah membaca Alkitab sampai selesai. Kemungkinan yang lain, Bapak Ibu Saudara ketika membacanya mungkin sambil mengantuk. Di sisi lain, Bapak Ibu Saudara barangkali sudah membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tapi tidak secara serius, tidak secara teliti memperhatikan data dan fakta yang dikatakan oleh Alkitab. Harus tegas saya sampaikan, kalau sampai ada orang Kristen, apakah sebagai hamba Tuhan, pendeta, evangelis, pastor, jemaat Tuhan, guru sekolah minggu, siapapun, menyimpulkan bahwa Yesus tidak pernah menubuatkan datangnya Nabi yang akan datang, itu sama sekali sudah bertolak belakang dan tidak sesuai dengan Alkitab. Itu sudah menyesatkan dan menyimpang dari kebenaran Alkitab jika dipahami secara objektif, tepat, dan bertanggung jawab. Sekali lagi, saya sampaikan kepada seluruh orang Kristen dimanapun berada, jangan pernah membuat pernyataan bahwa Yesus tidak pernah menubuatkan datangnya Nabi yang akan datang. Kalau Bapak Ibu Saudara, siapapun itu termasuk para teolog, hamba Tuhan, pendeta, pastor, dan lain sebagainya, ketika menyimpulkan Yesus tidak pernah menubuatkan datangnya Nabi akan datang, Bapak Ibu Saudara sedang menyesatkan umat. Bapak Ibu Saudara sedang melawan data dan fakta Alkitab. Saya menyampaikan pernyataan yang keras begini, bukan berarti saya berpihak kepada kelompok atau keyakinan tertentu, tidak. Tapi kita harus belajar untuk membongkar dan membuka data Alkitab itu sebagaimana seharusnya, tanpa menambah, tanpa mengurangi. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau ada seseorang berupaya dengan sengaja menambahkan firman Tuhan, padahal tidak ada seperti itu, dia akan mendapatkan tambahan hukuman. Kalau ada seseorang yang akan mengurangi bagian firman Tuhan dan mencoba untuk mengaburkan atau menyembunyikan kebenaran, maka dia akan dikurangkan segala hal yang baik dari hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, mari kita gentle, mari kita jujur, mari kita terbuka bahwa sungguh-sungguh Yesus memang pernah menubuatkan akan datangnya Nabi sesudah Yesus, sesudah zaman Yesus. Ini clear. Bapak Ibu Saudara jangan langsung melotot kepada saya dan berkata, ini Pak Pendeta Berton sudah sesat. Tidak. Tapi kita harus belajar jujur dan terbuka kepada diri kita. Jangan oleh karena ada kerinduan untuk berapologet, membela iman Kristen, maka kita jadi menyembunyikan kebenaran. Tidak boleh seperti itu. Kita harus berbicara apa adanya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukankah Yesus pernah berkata, jikalau ya katakan ya, jikalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau memang iya di dalam Alkitab dikatakan Yesus pernah menubuatkan datangnya Nabi, katakanlah iya, jangan katakan tidak.
memang Yesus tidak pernah mengatakan itu, katakanlah tidak. Jangan justru sebenarnya iya kita katakan tidak, atau sebenarnya tidak kita katakan iya. Kita jadi merasa bersalah dong seperti itu. Karena kita tidak sedang menyuarakan kebenaran apa yang seharusnya tidak kita sampaikan. Padahal kita mengerti dan memahami. Jangan sampai kita mencoba menyembunyikan dan menutup-nutupi hal itu. Saya membaca dan mata saya terbelalak, saudaraku, bahwa ternyata Yesus pernah menubuatkan datangnya Nabi yang akan datang sesudah Yesus dan zaman Yesus. Saya akan tunjukkan kepada kita ayat-ayatnya. Yang pertama, Matius pasal 7 ayat 15. Kita tahu bersama kalau Matius pasal 7 berarti ini masih berkaitan dengan konteks Yesus masih dalam tahap awal memulai pelayanannya. Dan ini merupakan rangkaian atau bagian dari khotbah Yesus di bukit, mulai dari Matius pasal 5 sampai pasal 7. Dan ini pasal 7 ayat 15. Ternyata Yesus telah menubuatkan akan datangnya Nabi. Apa dikatakan di sini dalam Matius 7 ayat 15? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bahkan bukan hanya satu orang yang dinubuatkan. Ternyata di sini nabi-nabi palsu. Artinya lebih dari satu nabi. Tapi di sini dijelaskan dan diterangkan oleh Yesus supaya murid-murid waspada, karena yang akan datang itu adalah nabi-nabi palsu, di mana mereka menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini data dan fakta Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus pernah menubuatkan dan sudah memperingatkan kepada murid-muridnya supaya waspada dan berjaga-jaga, berhati-hati akan datang nabi-nabi palsu yang mencoba untuk memutarbalikkan firman Tuhan, yang mencoba untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran sesat dan membawa umat menjadi sesat. Yesus sudah memperingatkan dari jauh-jauh hari supaya waspada terhadap nabi-nabi palsu. Bukankah ini bukti bahwa Yesus pernah menubuatkan akan datang nabi-nabi palsu? Jadi jangan katakan Yesus tidak pernah menubuatkan datangnya nabi. Pernah menubuatkan datangnya nabi. Tapi di dalam Matius pasal 7 ayat 15 di sini dikatakan yang datang itu adalah nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya nabi-nabi palsu itu adalah serigala yang buas. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 24 ayat yang ke-11 dikatakan dengan sangat jelas di sini, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Perhatikan. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kalau kita melihat konteks Matius 24, ini khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Artinya setelah Yesus naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya dan berpisah dari murid-muridnya, setelah itu ternyata ada banyak nabi-nabi palsu yang akan muncul kemudian. Saya ulangi sekali lagi Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ternyata nabi palsu yang akan datang yang dinubuatkan oleh Yesus, kita mesti hati-hati karena kedatangannya, kemunculannya justru menyesatkan banyak orang yang tadinya mereka sudah hidup dalam kebenaran, akan dibelokkan untuk percaya kepada isapan jempol, percaya kepada dongeng, percaya kepada sesuatu yang sudah salah, menyimpang dan menyesatkan. Yesus menubuatkan datangnya nabi palsu, saudaraku. Bahkan dalam Matius 24 ayat yang ke-24 dikatakan demikian, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudaraku, ternyata Yesus kembali di sini menubuatkan akan datangnya Mesias palsu, penyelamat palsu, bahkan nabi-nabi palsu. Yang paling dahsyat dan spektakuler, kalau kita tidak berada dalam tuntunan pimpinan, kuasa pengendalian Roh Kudus, kita bisa disesatkan.
Karena apa? Karena mereka bisa membuat kita terpukau, takjub, terpesona oleh karena tanda-tanda dahsyat yang mereka buat, mujizat-mujizat yang mereka adakan. Oleh karena itu kita harus selektif dan sungguh-sungguh hati-hati, saudaraku. Kita harus benar-benar peka membedakan roh. Apakah pekerjaan ini datangnya dari Roh Kudus atau roh dari kudus? Itu berbeda. Apakah tanda-tanda dan mujizat yang diadakan itu datangnya dari karya Roh Kudus, dari perbuatan Allah yang benar, atau sebaliknya dari roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, atau dari Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Sudah 3 kali Yesus menubuatkan datangnya nabi-nabi palsu. Saudara, ini penting untuk kita perhatikan bersama. Diulangi lagi di dalam Markus 13 ayat 22. Dikatakan demikian, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Saudaraku, kita mesti hati-hati di akhir zaman ini. Akan muncul Mesias-Mesias palsu, pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan dirinya diutus oleh Tuhan, tetapi isi dan muatan konten dari pengajarannya sudah bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Yesus dan tidak lagi sesuai dengan kebenaran fakta Alkitab atau firman Tuhan. Sekarang begini, apakah kita perlu takut, khawatir dan cemas dengan nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu itu? Tidak, saudaraku. Karena apa? Firman Tuhan kembali menjawab di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, dikatakan demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kita dijamin oleh firman Tuhan bukan menjadi umat yang kalah dan menyerah, tetapi kita justru diberikan otoritas, wibawa, kuasa dan pengurapan untuk mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kenapa, saudaraku? Dilanjutkan di sini, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku, roh yang ada di dalam kita bukan roh kita secara manusia. Tidak, saudaraku. Tapi Yesus yang telah pernah berjanji sebelum dia berpisah dari murid-muridnya, sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, Parakletos, penghibur, penolong, pembela, pengacara, yang meneguhkan, menguatkan saudara dan saya, dan dia akan tinggal di dalam kamu dan akan menyertai engkau selama-lamanya. Jadi ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Yang dimaksudkan oleh Yesus di situ adalah pada peristiwa Pentakosta, Roh Kudus telah dicurahkan dan tinggal di dalam hidup orang percaya. Roh Kudus itulah yang memberikan kuasa, hikmat, wibawa, pengurapan, keberanian bagi para murid. Seperti Petrus sekali berkhotbah, maka bertobat 3.000 orang. Setelah itu 5.000 orang, dan terus pekerjaan Tuhan berkembang karena berita Injil disertai dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudaraku, ketika Roh Kudus telah dicurahkan dalam kehidupan para murid, dan saat ini juga Roh Kudus yang sama dicurahkan menaungi, melingkupi seluruh tubuh Kristus, seluruh gereja. Ketika Roh Kudus itu menguasai, mengendalikan, menaungi, melingkupi hidup kita, Roh Kudus itu mengurapi kita, maka Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih besar dari segala roh Mesias-Mesias palsu, pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, termasuk juga di dalamnya adalah nabi-nabi palsu. Kita berkemenangan karena firman-Nya kita simpan dalam hati. Kita berkemenangan karena roh di dalam kita lebih besar, lebih berotoritas, lebih berkuasa dari segala roh-roh apapun yang ada dalam tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan berkata
Yesus tidak pernah menubuatkan datangnya Nabi. Yesus pernah menubuatkan akan datangnya Nabi, tapi kriterianya adalah Nabi-Nabi palsu. Kenapa saudaraku? Karena firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi pada zaman dahulu kala maksudnya pada zaman perjanjian lama, ada nabi-nabi kecil, ada nabi-nabi besar. Allah berbicara kepada umatnya, kepada nenek moyang bangsa Israel dengan perantaraan nabi-nabi. Perhatikan ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara, maksudnya Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudaraku, jadi setelah Yesus tidak ada lagi nabi-nabi yang benar, karena zamannya sudah berlalu. Tapi puncak dari penyataan Allah sudah dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus. Karena kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat yang semakin meneguhkan, menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.